Saya mengerjakan tahlilan, saya mengirim Fatihah terhadap mayit, saya mengirim bacaan Yasin terhadap mayit, karena saya mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kalau itu adalah salah, saya berdosa. Tapi hanya satu kan? Tetapi bagaimana dengan ulama Anda ini? Dua orang ulama Anda ini, dia sudah salah berfatwa, maka hukumnya adalah dosa. Dan dia harus menanggung dosanya orang-orang yang mengikutinya. Dari zaman beliau masih hidup sampai nanti hari kiamat. Bagaimana cara mereka itu menanggung dosanya? Yang mengerjakan tahlilan, yang mengerjakan talqin, itu saja yang dianggap sebagai ahli bid'ah. Kenapa mereka yang memfatwakan ini tidak kalian anggap sebagai ahli bid'ah? Mari kita gunakan otak ini untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, ahi-ahi salafi yang juga saya hormati, ukhti-ukhti dari kalangan salafi yang juga saya cinta sayangi. Tuduhan ahli bid'ah, tuduhan sesat yang dilemparkan oleh teman-teman dari salafi terhadap Aswaja, karena Aswaja katanya mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, mengerjakan amaliyah yang tidak ada dalilnya. Kata mereka tidak ada dalilnya, karena dalil menurut mereka adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya Aswaja itu mengadakan tahlilan dan talqin mayit, maka mereka akan bertanya, adakah contoh dari Rasulullah? Kita tahlilan, kita talqin, yang ditanya, pernahkah Rasulullah mencontohkan? Padahal sebagaimana kita ketahui, dalil itu tidak sebatas yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi fi'lun Nabi, qaulun Nabi, dan takrirun Nabi. Tiga ini yang dijadikan dasar oleh Aswaja, oleh ulama-ulama sebagai istimbat hukum untuk menetapkan ini boleh, haram, makruh, sunnah, dan lain-lainnya. Bukan hanya terbatas ke arah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab kalau hanya diarahkan terhadap sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka akan sempit Islam ini. Dan mungkin teman-teman Wahabi, bukan mungkin, pasti teman-teman Wahabi sendiri akan mengerjakan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Contoh apa? Daurah. Daurah ini yang dilaksanakan setiap minggu. Hal ini sudah ditegaskan oleh ulama Wahabi sendiri yang bernama Ibnu Taimiyah, bahwa daurah itu adalah bid'ah dilaksanakan setiap minggu. Kenapa? Rasulullah tidak pernah menyontohkan seperti itu. Tetapi kenapa teman-teman Wahabi ini tidak menyebut itu bid'ah? Yang kedua, Syekh Sudais ini ketika tanggal malam 29 setiap bulan Ramadan, Syekh Sudais ini mengerjakan doa khatmil Quran di dalam sholat lagi. Kalau kita cari hadisnya, maka kita tidak akan pernah menemukan contoh dari Rasulullah atau pekerjaan Rasulullah yang memberikan contoh kepada kita Rasulullah mengadakan doa khatmil Quran di dalam sholat. Tetapi kenapa Syekh Sudais mengerjakannya? Dan kenapa orang-orang Wahabi tidak menyebut Syekh Sudais sebagai ahlu bid'ah? Dan kenapa orang-orang Wahabi ini tidak menyebut ustadz-ustadz Wahabi yang mengerjakan daurah itu sebagai ahlu bid'ah? Orang yang mengerjakan tahlilan, orang yang mengerjakan talqin mayit, orang yang mengerjakan maulid, ini yang selalu oleh orang-orang Wahabi dianggap sebagai pelaku bid'ah. Jadi kalau kita teliti, pemahaman bid'ah teman-teman salafi ini bukan hanya terbatas kepada contoh Rasulullah. Jadi bid'ah kalau kita teliti, pemahaman Wahabi ini adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah
dan tidak disukai oleh Wahabi, maka menjadi bid'ah. Contoh tahlilan, Wahabi tidak suka, maka bid'ah. Talqin mayit, Wahabi tidak suka, maka bid'ah. Maulid, Wahabi tidak suka, maka bid'ah. Membaca doa atau puji-pujian setelah adzan menunggu iqamah, Wahabi tidak suka, maka bid'ah. Membaca sholawat nariyah atau sholawat lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, Wahabi tidak suka, maka bid'ah. Tetapi walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, akan tetapi disukai oleh teman-teman Wahabi, maka ini menjadi sunnah. Ya contoh itu, Syekh Sudais ini mengerjakan doa hatmil Quran. Padahal tidak ada contoh dari Rasulullah dan orang Wahabi menyebutnya sebagai sunnah. Tidak ada yang menyebut Syekh Sudais adalah ahli bid'ah. Contoh lagi, si Syafiq Riza Basalama, Ustadz Wahabi yang dari Jember kalau tidak keliru itu, dia mengarang sholawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi tidak ada orang Wahabi, Ustadz Wahabi yang menyebut si Syafiq Riza Basalama sebagai ahli bid'ah. Jadi sebenarnya teman-teman Salafi Wahabi ini kurang adil dalam menuduh dan memvonis bid'ah terhadap orang lain. Baik, mari kita teman-teman Salafi ini saya ajak untuk berpikir. Anggaplah tahlilan ini bid'ah. Oke ya, kita anggap tahlilan bid'ah sesat menurut orang Wahabi. Anggap sudah bid'ah. Saya mengerjakan tahlilan, maka kalau itu ternyata adalah salah, itu adalah sesuatu yang dosa, maka saya mendapatkan dosa karena mengerjakan tahlilan. Wis, tok itu. Tetapi bagaimana dengan ulama Anda? Ibnu Taimiyah yang memfatwakan bolehnya tahlilan, yang memfatwakan sampainya pahala bacaan orang yang masih hidup ini terhadap mayit, kemudian diikuti oleh orang lain. Dari zaman Ibnu Taimiyah sampai nanti ke hari kiamat, berapa dosa yang akan ditanggung oleh Ibnu Taimiyah dari orang-orang yang mengikutinya tersebut. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu kitab Ar-Ruh, sampainya pahala terhadap mayit. Sampainya pahala bacaan orang yang masih hidup terhadap mayit. Juga beliau menjelaskan dalam kitab yang sama, kitab Ar-Ruh, tentang bolehnya mentalkin mayit. Kemudian diikuti oleh orang. Dari zamannya beliau masih hidup hingga hari kiamat, berapa dosa yang akan ditanggung oleh dua ulama Wahabi ini? Oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena orang-orang mengamalkan fatwa beliau, berapa dosa yang akan ditanggung oleh beliau ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim say'a. Barang siapa yang menunjukkan jalan terhadap kesesatan, maka orang yang menjadi petunjuk terhadap kesesatan tersebut akan mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang yang melaksanakan kesesatan itu. La yankusu dzalika min athamihim say'a, tidak akan dikurangi, sama persis dosanya dengan orang yang mengerjakan dosa tersebut. Saya mengerjakan tahlilan, saya mengirim Fatihah terhadap mayit, saya mengirim bacaan Yasin terhadap mayit, karena saya mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kalau itu adalah salah, saya berdosa. Tapi hanya satu kan? Tetapi bagaimana dengan ulama Anda ini? Dua orang ulama Anda ini, dia sudah salah berfatwa, maka hukumnya adalah dosa. Dan dia harus menanggung dosanya orang-orang yang mengikutinya. Dari zaman beliau masih hidup sampai nanti hari kiamat. Bagaimana cara mereka itu menanggung dosanya? Dan Anda ini, teman-teman Wahabi, akhi-akhi, ukti-ukti Salafi ini, tidak ada yang menyebut mereka sebagai ahli bid'ah. Padahal mereka itu adalah nenek moyangnya bid'ah. Padahal mereka itu adalah yang memfatwakan bolehnya bid'ah itu. Kenapa?
yang mengikuti teman-teman aswaja yang mengerjakan tahlilan, yang mengerjakan talqin, itu saja yang dianggap sebagai ahli bid'ah. Kenapa mereka yang memfatwakan ini tidak kalian anggap sebagai ahli bid'ah? Mari kita gunakan otak ini untuk berpikir. Anda ini kenapa tidak adil? Jadi adillah jadi orang itu. Jika Anda menyebut orang yang tahlilan, orang yang talqin itu sebagai ahli bid'ah, maka nenek moyang kebid'ahan itu adalah dua ulama Anda, yaitu Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah. Contoh lagi, Ibnu Baz. Ibnu Baz ini memfatwakan, jika ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita ini para tetangga, para kenalan ini datang ke rumah duka dengan membawa uang, membawa beras, membawa gula, dan lain-lain, diserahkan kepada keluarga mayit. Kemudian kita duduk di sana, dan keluarga mayit menyuguhi kita makanan, maka menurut Ibnu Baz ini tidak apa-apa. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Jika ada tetangga meninggal dunia, kita yang melayat ini membawa sesuatu. Ada yang membawa uang, ada yang membawa telur, ada yang membawa beras, ada yang membawa gula, ada yang membawa kopi, dan lain-lain sebagainya. Mereka datang bukan dengan tangan hampa, Pak Wahabi dan Bu Wahabi. Dan ini menurut Ibnu Baz boleh. Ini disesatkan oleh sutat-sutat Wahabi yang ada di Indonesia ini. Kita yang makan di keluarga mayit dianggap ahli bid'ah. Lah, yang memfatwahkan Ibnu Baz itu ente kemana? Kok tidak dibid'ahkan, tidak disesatkan? Padahal dia, kalau begitu Ibnu Baz itu adalah nenek moyangnya bid'ah karena memfatwakan sesuatu yang engkau anggap bid'ah. Paham ya? Ukhti-ukhti dan akhi-akhi salafi ini. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman salafi Wahabi ini bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.